Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Samarinda, Kalimantan Timur. Kami kembali hadir dalam sajian obrolan budaya bersama saya Saparudin. Di beberapa waktu lalu, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar Pekan Kebudayaan yang dilaksanakan di Tenggarong, Kutai Kartanegara. Dan yang menarik, di kesempatan tersebut juga pemerintah provinsi memberikan penghargaan kepada para pelaku seni dan budaya yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Nah, malam ini sudah ada 2 orang dari 15 penerima penghargaan kebudayaan yang ada di seluruh Provinsi Kalimantan Timur sudah hadir di studio bersama dengan Ibu Agnes Gering Belawing. Beliau penerima penghargaan sebagai pelaku dan pelestari pengetahuan tradisional. Selamat malam Ibu. Selamat malam Pak Sapar. Saya sampai gugup loh karena saking ini ciri khas banget ya dari pakaian tradisional suku Dayak. Apakah ini Bahau Busaang, Bu? Ya betul. Betul ya, karena beberapa waktu lalu kita ketemu dengan tradisi Bahau Busaang. Ini pakaian tradisionalnya. Betul. Pakaian tradisionalnya. Beliau juga Kabid Pengembangan Ekonomi Kreatif. Ya. Di Kota Samarinda. Di Sporapar Kota Samarinda. Dan yang satu lagi ini sudah tak asing lagi juga ya di Kalimantan Timur, Raja Loah Murai kalau tidak salah. Loah Maurai. Nah, betul saya ya. Dan tidak salah beliau menerima penghargaan pelaku dan pelestari seni pertunjukan ada Pak Elan Syahjamhari. Selamat malam Pak Elan. Selamat malam. Sehat walafiat Raja. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Beliau Ketua Forum Aktualisasi Seni Tradisional Kalimantan Timur atau Format Kaltim Pak Elan ya. Sehat semuanya Pak Elan, Bu Agnes. Dan malam ini kita bakal ngobrol dengan beliau-beliau bagaimana sepak terjangnya di dunia kebudayaan. Karena saya meyakini bahwa bukan baru kali ini beliau-beliau ini terjun di bidang budaya, tapi sudah dipupuk sejak dulu. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bapak dan juga Ibu atas penghargaan yang diterima. Gimana Bu Agnes, Pak Elan menerima penghargaan? Gimana rasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berbunga-bunga. Gitu. Berbunga-bunga. Tapi seperti rasa jatuh cinta gitu. Tapi sebelum itu kan pasti ada kategori begitu. Mungkin boleh dijelaskan sedikit Bu, siapa saja sih yang sebenarnya penerima itu seperti apa begitu? Ada kategori kah untuk berhak menerima penghargaan itu? Ya, di surat yang kami terima itu hanya dibagi tradisional, kesenian tradisional gitu, dengan yang berkaitan dengan ritual. Nah, waktu itu Agnes kepikiran ambil ritual aja deh. Jadi ambillah ritual itu, diisi formulirnya. Nah, terus sudah sempat lupa, jadi melaksanakan kegiatan rutin yang di kantor. Waktu itu saya dinas luar pameran ekonomi kreatif di Bali. Tahu-tahu hari keduanya saya dapat WA bahwa diundang untuk menerima anugerah. Wah, senang banget gitu kan. Tapi gimana, aku lagi di Bali. Tapi akhirnya dari panitia nelpon, apapun kami tidak mau tahu bagaimana caranya, ibu harus hadir. Nah, itu sudah. Pokoknya harus hadir gitu ya. Ya, harus hadir pada malam anugerah. Ya udah, aku lihat jadwalnya. Kebetulan saya minta tolong teman untuk carikan tiket untuk pulang duluan. Jadi tim pameran saya tinggal, hari Jumatnya saya balik langsung. Untungnya dapat tiket hari itu. Oh, jadi sebenarnya tugas di luar itu masih berlangsung masih sebenarnya. Sedang berlangsung, dan tapi karena ada kegiatan ini langsung pulang. Iya. Wah, luar biasa. Ini dedikasi juga loh sebenarnya. Iya. Iya. Kalau Pak Elan gimana Pak? Ya, senang ya. Kalau bagaimanapun juga suatu penghargaan yang diberikan oleh pemerintah terhadap kita itu merupakan salah satu wujud daripada
perhatian daripada pemerintah terhadap kita sebagai pelaku seni dan budaya yang ada di Kalimantan Timur. Tentunya senang sekali. Saya kira seperti itu. Baik, kita sedikit flashback, Pak Elan, Bu Agnes. Saya ke Pak Elan dulu. Sejak kapan Pak memutuskan, oh saya ingin fokus di budaya begitu, atau di seni begitu? Ya sebenarnya mulai berkesenian itu mulai SMP kelas 2 ya. SMP kelas 2 sebentar Pak, itu tahun berapa tuh Pak Elan? 80, kita 80. Tahun saya sudah mementaskan salah satu naskah teater modern pada saat itu. Ya sampai saat ini, sampai saya punya istri, punya anak, punya cucu. Sampai punya istri, punya anak, punya cucu, ya, masih terus berkesenian. Awalnya memang kita mendalami seni teater modern ya dulu itu. Setiap tahun itu ada namanya festival teater tingkat nasional ya. Kita dari Kalimantan itu kan sering mewakili dan kita selalu kalah. Nah, jadi kita membaca dari pengalaman ini kenapa kita kalah gitu loh. Nah, ternyata kekalahan kita itu kita tidak mengangkat local wisdom yang ada di daerah kita atau kearifan lokal yang ada di kita. Kita sering kalah sama gandrik. Ya, gandrik, ternyata gandrik dia kental sekali dengan kearifan lokalnya, dengan budaya misalnya ketoprak mereka yang ada di sana atau musik tradisi mereka yang ada di sana. Sama dengan dari Surabaya kita kalah dengan kelompok ketoprak dan sebagainya. Ternyata orang-orang lebih melihat ketika kita mengangkat kearifan lokal yang kita miliki yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya. Ciri khasnya. Ya khasnya. Kalau kita menggarap teater modern terus, kita dulu menggarap Sophocles Sang Raja, Antigone, itu kan naskah berat ya, naskah-naskah dari luar. Ternyata kita kalah. Nah, dari mulai disitulah saya sekitar tahun 90 saya beralih ke mempelajari kita punya apa sih di Kaltim ini. Nah, salah satunya dulu kita punya Mamanda. Nah, kesininya maka kita garaplah Mamanda itu. Makanya festival pertunjukan rakyat kita penyaji terbaik dan juara 1 pada saat itu. Tahun 90-an. Iya, sekitar itu. Wow. Ya, pada saat itu Departemen Penerangan yang pada saat itu ada yang setiap tahun melaksanakan festival pertunjukan rakyat, kita ikut festival dan alhamdulillah kita juara 2 regional. Nah, disitulah kita mulai menggali. Nah, sejak itu maka yang dulunya kita teater mahakam kita beralih ke seni tradisi dan kita dalami, dan itu nggak main-main, kita harus belajar dengan tetua-tua, berguru. Ya, dulu almarhum Satar, almarhum Sahran Shah yang di Pinang Seribu masih becek-becek, kita tidur seminggu di sana untuk belajar musiknya, gendangnya dan sebagainya. Bahkan yang memicu kehidupan teater tradisional pada saat itu, Sandima, itu adalah RRI salah satunya. Kita di RRI itu rekaman setiap malam Rabu kalau tidak salah itu live ya. Pada zamannya Pak Saipul rasanya pada saat itu. Itu kita setiap minggu kita mengisi acara di sini. Nah, itulah yang menghidupkan kita. Jadi RRI salah satu tempat untuk mengembangkan seni tradisi kita, berperan penting kalau menurut saya. Nah, pada saat itu juga kebetulan di sebelah ada SMA Tunas Kelapa. Saya kebetulan ngajar di sana. Jadi anak-anak itu ketika dia mau latihan teater, dia latihan di sini. Latihan Mamanda itu. Nah, itu konsep awal mulanya sampai saat ini. Dan untuk penghargaan memang tahun 2019 saya mendapat penghargaan juga, salah satu seni tradisi 2019 itu dari gubernur. Kemudian awal 2003 kemarin mendapat penghargaan jadi UNESCO. UNESCO, kemudian pemberian gelar Yuneskausa, pemelihara seni dan budaya. Makanya ada dokter itu kan, dokter Yuneskausa. Itu adalah salah satu penghargaan dari UNESCO kepada kita. Nah, kemudian
kemarin juga beberapa waktu lalu Rektor Unmul memberikan penghargaan kepada kita untuk salah satu pelestari seni budaya, dan terakhir yang kemarin. Yang ini. Iya. Baik. Jadi memang sudah bukan baru meletek ibaratnya begitu Pak Elan ya. Sejak tahun 80-an sampai dengan saat ini masih tetap konsisten. Jadi nggak salah kalau bisa dapat penghargaan begitu. Amin. Pak Elan, ini nyentrik sekali nih penampilannya. Ini boleh digambarkan Pak Elan, ini yang dipakai ini kostum siapa, kostum apa, dari mana begitu? Ya, kostum ini bukan serta-merta ada seperti ini. Ini ada historisnya. Ada historisnya? Ada historisnya. Dan makanya ketika Dul Muluk, ya, Dul Muluk itu dari Sumatera dibawa ke Banjar, menjadi Sandima dia, kemudian sampai ke Kalimantan itu di Samarinda menjadi Sandima, datang ke Tenggara namanya Mande atau Peseminan Aji. Jadi kesenian ini mengalami alkulturasi budaya sesuai geografisnya. Nah dulunya di Kaltim ini hanya ada Mamanda, tapi setelah diteliti oleh beberapa kawan seniman dan ternyata beda. Dan kita sempat dikritisi, oh itu bukan Mamanda. Tapi kita bukan berarti marah dengan kritikan-kritikan ini. Kita justru melihat loh, ini ternyata setelah kita teliti memang bukan seperti Mamanda yang ada di Banjarmasin. Nah ternyata Mamanda yang ada di Samarinda itu mengalami alkulturasi budaya. Artinya perubahan, ya. Kalau kita lihat Mamanda yang ada di Banjar, itu kostumnya dia menggunakan kostum Banjar, dia menggunakan laung, ya. Nah, kemudian kalau Sandima tidak seperti itu. Kemudian Mamanda yang ada di Banjar menggunakan musik panting, kita musik tinggilan. Makanya kemudian mereka mereka ada ladun, kita bertarasul. Nah, kemudian kostum kita ini sangat dipengaruhi oleh Kerajaan Kutai Kartanegara. Nah ini adalah pengaruh besar dari Kaana. Jadi makanya ada sedikit ornamen-ornamennya begitu Pak Elan. Iya. Nah itu jadi dari musiknya sudah berbeda, dari kostumnya sudah berbeda. Akhirnya kita memutuskan bahwa Sandima ini adalah memang asli Samarinda. Asli Samarinda Karena tidak dimiliki. Ini salah satu kostum untuk rajanya. Ya, ini salah satu kostum. Salah satu kostum. Karena kostumnya ada berapa Pak Elan? Banyak, ada 15 pemeran, itu udah beda-beda semuanya, punya karakter sendiri dengan kepangkatan kebesarannya masing-masing. Ya, masing-masing. Kalau untuk raja ini kostumnya? Ya, salah satunya ini. Salah satunya. Kalau untuk raja kostumnya ada berapa? 2, 3? Banyak, ada beberapa warna. Ada beberapa warna. Tapi pada dasarnya sama seperti ini. Sama saja. Ya. Warnanya yang membedakan. Ya. Oke, Bu Agnes. Kalau kita berbicara ini dari seni pertunjukan. Kalau Ibu meraih penghargaan itu, kalau tidak salah dari kesenian, ya, pengetahuan tradisional begitu. Ya. Kalau Bu Agnes sendiri, kalau Pak Elan kan tadi sejak 80-an sudah terjun begitu. Bu Agnes apakah lebih dulu? Sejak lahir. Kalau seni budaya itu memang kalau Agnes sejak kecil. Sejak kecil kemudian mengenal tari-tarian, terus itu ritual adat itu umur 4 tahun. Umur 4 tahun 4 sudah. tahun, ya. Itu saya sering ikut almarhum kakek. Ya, almarhum kakek saya yang selalu mendorong sampai saya SMP. Dia sempat membuat rekaman, tapi sayangnya rekaman kaset pita kusut dulu. Itu nggak tahu hilangnya kemana, padahal itu khusus rekaman kakek bikin untuk saya gitu. Itu hilang, sudah entah di mana begitu. Ya. Dan ada 20 musik yang dia rekam di dalamnya. Harta karun itu. Harta karun. Betul. Bu Agnes sangat emosional nih. Kenapa Bu? Ada apa dengan yang hilang itu? Banyak musik yang sudah tidak bisa dimainkan sekarang. Ternyata terekam di situ, tapi saat ini sudah tidak bisa dimainkan. Termasuk bapak saya sudah tidak ingat lagi. Padahal itu sangat khas.
khas dari sukunya Bu Agnes sendiri begitu? Jadi karena musiknya sudah tidak ada yang tahu lagi ya, otomatis gerakan tarinya juga Betul. tidak ingat lagi. Bu Agnes, saya boleh dikoreksi kalau salah. Kalau tidak salah, ini di di suku Dayak Bahabusang juga salah satu peran wanita itu ketika juga ada pernikahan, begitu ya. Betul. Ini juga Bu Agnes juga sudah terjun di situ begitu. Ya sudah, karena sejak tahun 2015 itu waktu di acara Dangai di Lobuah itu saya sudah ditabiskan. Dan itu waktu itu hari-hari terakhir almarhum mama. Oh, ini juga berkaitan dengan orang-orang tua begitu. Iya, karena waktu itu mama yang selalu mimpin adat, upacara adat anak, perkawinan itu. Nah, sebelum beliau meninggal itu sempat Agnes ditabiskan tahun 2015. 2015. Ya, dan tidak lama setelah itu 2 tahun lah setelah itu beliau meninggal. Dan setelah meninggal ya otomatis segala yang itu Agnes yang melaksanakannya sekarang. Jadi sejak 2015 itu sampai saat ini, ya, Ibu lah penerusnya begitu. Ya. Ini turun temurun dari keluarga. Ya, kan dari apa istilahnya kasta ya. Dari kasta kan kebetulan kami kasta Hipui. Ya, kasta Hipui itu kalau di bangsawannya gitu ya. Dan itu yang membuat kita itu harus tahu adat ini supaya bisa kita melaksanakannya dan melanjutkannya. Karena kalau kasta yang di bawah tidak berani mereka melaksanakan adat untuk yang kastanya di atas. Tidak mau dia. Jadi nanti misalnya mohon maaf beda kasta beda juga perlakuannya begitu. Betul. Hitungannya juga beda. Beda. Kalau kami 2 kali 8, tapi kalau yang kasta di bawah itu ada yang 7, ada yang 5 bahkan. Kalau yang rakyat jelata tuh hitungannya 5. Dan itu masih ada sampai saat ini? Sampai saat ini ada. Dan dilaksanakan di masyarakat. Ya. Kalau tidak salah juga saya sering mengikuti kegiatan keduanya ya Pak Elan. Saya juga masih terus memantau karena beliau-beliau ini orang banyak sibuk dengan kegiatan kebudayaan. Pak Elan di pertunjukannya, Bu Agnes di seni tradisionalnya, tradisinya juga saya lihat. Itu bahkan hampir setiap tahun di Luabuah itu ada kegiatan hudok. Ya, acara adat hudok. Itu juga setiap tahun. Ya, setiap tahun. Itu salah satunya. Salah satunya. Itu sejak tahun berapa Bu? Kalau yang untuk hudok ini? Kalau untuk hudok ini di Kota Samarinda tahun 2012. 2012. Ya, dan sejak itu kita melaksanakannya setiap tahun. Setiap tahun. Dan ini juga wujud pelestarian budaya. Iya, wujud pelestarian budaya yang pertama, yang kedua karena anak-anaknya Bahabusang ini banyak yang merantau di Kota Samarinda, sekolah, kuliah di sini. Ya, jadi otomatis mereka datang merantau ke sini tetapi tidak terlepas dari adatnya, tidak tercabut dari akarnya gitu. Jadi supaya tetap terjaga begitu. Ya, karena adat hudok itu adalah hubungan antara manusia dengan alamnya. Hubungan antara manusia dengan alamnya. Alam dan lingkungannya. Gitu. Dan lingkungan. Ya, di mana mereka itu harus tahu sebelum membuka ladang atau kebun itu harus izin dulu gitu. Jadi tidak langsung ambil mandau langsung potong. Enggak serta-merta datang terus ini enggak begitu. Enggak boleh begitu. Dan itu masih sampai sekarang juga sampai seperti sekarang itu. Masih. Kalau mau buka ladang, mau buka kebun ya harus diadatin dulu. Nah, itu semacam kita minta permisi, minta izin dulu gitu. Makanya kemarin kenapa di IKN itu ada yang permisinya juga begitu ya kemarin ya Bu? Iya, seperti nah kalau adat untuk pembukaan lahan, membuat ladang apa segala itu laki-laki yang menjadi adatannya, menjadi pendoanya gitu. Tapi kalau yang berkaitan dengan adat anak, adat perkawinan itu perempuan. Ya. Oh, jadi ada pembagiannya. Yes. Ada pembagiannya. Baik. Kita akan lanjutkan lagi, pendengar juga pemirsa, bagaimana sepak terjang keduanya, karena ini nggak gampang
membangun konsistensi, menjaga konsistensi. Kalau sejak tahun 80-an, tahun 90-an sampai dengan saat ini itu bukan waktu sebentar. Tapi bagaimana mereka, beliau-beliau ini tetap konsisten di bidang budaya, pastikan terus bersama kami di Samarinda. Anda masih bersama kami di Obrolan Budaya, masih bersama dengan Bu Agnes dan juga Pak Elan, pendengar dan pemirsa. Tadi sempat disampaikan bahwa beliau-beliau ini sudah sejak lama berkecimpung di bidang seni dan juga budaya begitu ya, baik Pak Elan ataupun Bu Agnes. Tadi Pak Elan sudah sedikit menggambarkan kostum yang dikenakan. Nah, saya ke tengah dulu, yang paling cantik di antara kami karena perempuan sendiri begitu ya. Pak Elan ya, nggak keberatan ya, paling cantik ya Pak Elan ya, paling cantik. Bu Agnes ini pakaiannya tradisional banget karena memang saya request ya Bu ya. Iya. Request dong, karena kan ini identitasnya Bu Agnes begitu. Kemarin waktu saya lihat pas menerima penghargaan itu, aduh bilang orang Kuta ini siapa nih grecek benih, sekalinya Bu Agnes gitu ya. Bu, ini boleh dikasih tahu ini pakaian seperti apa, mungkin ada filosofi juga maknanya begitu Bu Agnes? Baik, untuk pakaian ini di dalam adat Bahau ini sudah masuk kategori pakaian adat. Pakaian adat. Ya, yang kita pakai pada saat kita melaksanakan upacara adat. Upacara adat perkawinan itu wajib memakai pakaian ini namanya pakaian tap ajang. Tap ajang. Ya, tap ajang itu karena dia manik-maniknya di pinggir. Oh. Tap ajang. Di ujung dari kainnya itu. Ya, dia ada di pinggir itu namanya kalau mereka bilang pakai pakaian tap ajang. Tap ajang. Itu ini sudah bajunya. Jadi ini bisa dikenakan pengantin wanita. Iya. Oke. Pengantin wanita. Terus kalau yang manik pul itu sudah kesininya sudah perkembangan baru. Tapi rata-rata wanita Dayak itu tidak tahan kalau dia manik semua. Oh, karena berat. Iya, berat banget. Berat ini banget. aja berat. Oke, ini aja berat Bu. Ini kira-kira beratnya berapa Bu? Ada 5 kilo nggak? Ya, 3 kiloan ya. 3 kilo. Baju sama bawahannya begitu. Ya, sama dengan kita pikul gula 3 kilo. Oke, tapi ini kalung aksesoris atau memang ada maknanya juga? Nah, kalau kalung Bahau itu wajib ada ini. Jadi semua orang Bahau, baik perempuan atau laki-laki, ini seperti kalung resmi atau seperti kita memakai dasi. Kalung adatnya begitu. Ya. Oh, kalau dalam bahasa Bahau apa Bu? Kalung. Inu ujung. Inu ujung. Ya, inu jadi ujung. ini setiap ada acara adat itu pasti dikenakan. Pasti dikenakan. Laki-laki maupun perempuan. Laki-laki maupun perempuan. Motifnya sama? Sama. Sama motifnya. Kalau lain motifnya bukan inu ujung. Oh. Nah, seperti ini namanya inu tebesing. Inu tebesing. Ya, kita nyebutnya inu tebesing. Fungsinya untuk memanggil jiwa-jiwa yang tersesat. Misalnya ada suatu hari anaknya mungkin sakit-sakit tapi dibawa ke dokter ternyata tidak ada penyakit. Nggak ada penyakit. Nah, jadi, tapi sesungguhnya masih sakit tapi begitu. Tapi sakit gitu. Terus diadatin kalung inilah yang dipakai untuk mengait, menarik, memanggil jiwanya. Oh. Tuh, ini ada ininya juga. Nah, di ujungnya itu ada seperti kait. Ini yang mengait jiwanya mungkin di bawah batang kecantol di mana begitu. Ditarik di bawah batu kah. Nah, ini dan ini biasa Bu Agnes gunakan. Ya, dan ini ada adatnya. Ada adatnya, jadi nggak sembarangan juga. Nggak sembarangan. Orang yang make juga nggak sembarangan. Ya. ini hanya wanita kalau menggunakan, kalau yang tadi hanya wanita. Hanya perempuan. Ya. Dan biasanya wanita itu kalau dia sudah menikah dan punya anak itu pasti dia akan pakai kalung ini. Oh, semuanya. Ya, untuk menjaga supaya anaknya waktu masih kecil kan suka main-main gitu, mungkin jatuh kurs banget gitu kan. Benar kurs dengan semangat. Kalung ini itu. Karena pasti nyawanya jiwanya terhambur kemana kah karena terkejut gitu. Jadi dipanggil lah dengan
kalung ini sebagai Kalung ini. alat sarana gitu untuk mengait jiwanya supaya balik lagi ke raganya begitu. Kalau kalung lainnya Bu? Kalau ini inujat. Inujat. Mohon maaf Bu Agnes, Ya. saya itu karena hanya melihat dari luarnya saja, saya hanya menganggap bahwa itu semua aksesoris, tapi ternyata ada maknanya. Ya. Oh, kalau apa tadi? Kalau inujat ini? Ibah ini wajib dipakai oleh sejak kita kecil. Jadi kalung ini berapa kali putus sampai saya SMP itu yang dibuat oleh almarhum nenek itu bilang paksa harus bikin lagi. Oh. Karena sudah terbiasa. Jadi sejak kecil memang ada kalungnya begitu. Rasanya kalau ini nggak ada tuh aku kayak telanjang gitu. Kayak gitu. Ada yang kurang Ya, begitu. kayaknya ada yang kurang. Jadi kalau putus ya bikin lagi. Oh, tapi ini namanya sejak ini pernah putus Bu Agnes? Putus. Pernah ya? Iya, karena ini kan dari apa? Tali itu. Tali Nilon. Iya, nilon. Oh. Tapi kan seiring waktu juga akan putus kan. Benar, Harus dibikin baru benar. lagi. Ada kalung lain lagi? Sudah cukup. Ada kalung yang tidak terlihat. Ada kalung yang tidak terlihat. Oke, kalau yang di kepala ini Bu Agnes. Nah itu tuh nggak bisa sembarangan. Nah ini dari kulit macan. Boleh lihat Bu? Lah. Ini asli? Ya, itu asli kulit macan. Oh. Dan ini kalau wanita Bahau memakai topi seperti ini, artinya dia boleh memimpin upacara adat. Kita boleh perlihatkan dulu ya. Ya. Nih, boleh mendekat? Boleh dipegang, itu bulu asli, tapi jangan dicabut. Sorry, Bu Agnes, mohon maaf, mohon izin. Saya itu tadi berpikir kan di luar sana kan juga ada tuh yang dijual yang untuk seperti bantal-bantal gitu Pak Elan ya. Saya kira seperti itu Pak Elan. Jadi dalam hati kayak ini kan ya, betul. Tapi ternyata ini asli. Asli bulu macan. Bulu macan. Ya. Macan dahan. Oh, macan dahan. Nah, ini identitasnya juga. Ya. Identitasnya juga Itu. macan dahan. nggak boleh sembarangan itu rasanya. Iya. Itu. Dan ini nggak boleh sembarangan juga. Nggak boleh sembarangan, harus ditabis dan harus ada keturunannya. Oh. Sejak tahun berapa nih Bu? Aduh, dibikinnya itu tahun berapa ya? Sebelum aku ditabis itu bapak yang bikinkan. Oh. Oke, jadi memang harus orang-orang tertentu juga. Kalau ini kan bulu burung enggang. Ya, bulu burung enggang ini dia kayaknya karena dia ada salah satu burung yang setia dengan pasangannya, ini menjadi maskot. Jadi burung enggang ini melambangkan kesetiaan. Nah, kalau macan ini melambangkan orang yang cekatan gitu. Kita bisa cekatan meraih apapun yang kita inginkan. Gitu. Jadi makanya antara macan dan burung enggang ini selalu jadi identitas. Jadi maskot. Baik, Ibu boleh dipasang lagi? Iya. Nah, kalau yang di tangan, yang ini kita tahu ini bulu burung enggang begitu. Ya. Ini ada maknanya juga Bu untuk yang bulu ini yang ada di tangan? Ya, kalau di tangan ini dia menjadi aksesoris. Aksesoris. Ya, salah satu aksesoris untuk menari, untuk pada saat kita melaksanakan upacara adat. Gitu. Terus kenapa ini di tangan? Kita itu dalam hati mendoakan siapapun yang kena anginnya gitu, akan menjadi orang yang setia. Jadi begitu, dijamin saya setia ya. Pak Elan dijamin kita setia Pak Elan. Ya, dalam harapan kita tuh begitu. Jadi makanya ditaruh di tangan supaya siapapun yang kena hembusan anginnya itu akan menjadi orang yang setia. Jangan langsung jatuh cinta aja. Bahaya kalau ya itu ya. Oke. Itu kan bisa diplesetkan. Iya. Nah, bisa. Bisa. Jangan ya. Oh, itu jangan main-main saja. Itu jangan diungkapkan. Jangan main-main. Jangan main-main. Oke. Iya, soalnya bisa terkabul. Baik. Berbicara mengenai budaya, tradisi yang sekarang dengan yang dulu, Pak Elan, Bu Agnes, banyak yang bilang, zaman sekarang kan nggak kayak zaman dulu gitu. Dan itu juga terlihat di kehidupan kita sehari-hari.
mulai dari tradisi, adat istiadat, budayanya begitu. Tadi pada saat off cam itu Pak Elan bercerita bahwa dulu sebelum beliau menikah dengan sang istri itu ada salah satu syarat, jadi istri ini harus dipingit begitu. Kurang lebih 1 bulan nggak bisa kemana-mana gitu. Gimana Pak Elan? Ya, ini pengalaman sebenarnya ya. Saya juga bukan artinya yang tahu betul tentang budaya adat perkawinan suku Kutai ya, tapi ketika karena istri saya Kutai kentalnya, memang untuk menggunakan baju adat yang ada di keraton itu memang ada beberapa syarat. Ya, salah satu syaratnya itu adalah harus menggunakan gelang kaki. Gelang kaki. Dan itu hampir 1 bulan makainya. Dan karena memakai gelang kaki itulah sang wanita itu dipingit di rumahnya. Artinya jangan kemana-mana. Karena kalau istilah di Kutai itu ada istilah masih bau harum. Nah, kalau masih bau harum itu bisa saja saya katakan di sini bisa pengaruh-pengaruh jahat ya, dari roh-roh yang saya katakan mungkin bisa mempengaruhi untuk orang-orang yang dipingit, karena kalau jadi pengantin itu katanya baunya harum. Oleh sebab itu ada ritual adat juga di Kutai itu ya, dengan menggunakan misalnya ada mandi, kita mandi, ada betimung dan sebagainya. Ada betimungnya, betimung dan sebagainya, harum dan sebagainya. Nah, tentunya hal ini juga menjadi salah satu yang selama ini sudah hampir punah. Ya. Banyak calon pengantin nanti besok mau bersanding baru diem di rumah gitu. Nah, iya. Tapi memang sampai ketawa. Kelihatannya kita juga tidak bisa menyalahkan generasi saat ini, karena mungkin sekarang ini sudah zaman modern. Kadang-kadang orang yang ingin kawin tuh dia harus ngurus sendiri gedung perkawinannya, dia harus mencari sendiri cateringnya dan sebagainya, sehingga dia harus keluar rumah. Nah, tapi bagaimana kita menyikapi bahwa bagaimana tradisi kita, Wekel Wesdam atau kearifan lokal kita ini bisa kita pertahankan sampai saat ini. Nah, tentunya kita harus bijak untuk menyikapi modernisasi ini, jangan sampai menghilangkan identitas kita sebagai identitas yang mempunyai kebudayaan, kearifan lokal dari masing-masing daerah. Misalnya kayak kita ada orang Banjar, kearifan lokal, ya misalnya ada perkawinannya, baasung apa dan sebagainya. Sama halnya tradisi-tradisi kita, misalnya anak-anak yang baru dilahirkan nginjak tanah apa segala macam. Nah, itu juga harus kita pelihara. Nah, ini juga makanya pemerintah sekarang ada kan ritual-ritual seni tradisi itu dipentaskan. Walaupun tidak dilakukan, tapi alangkah baiknya seandainya keluarga itu masih kental kesukuannya, alangkah baiknya itu tetap kita pertahankan. Karena kalau tidak kita mempertahankan, siap kita akan kehilangan. Betul. Saya kira itu. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat juga budaya-budaya kita ini memang ada semacam, apakah saya ini salah, enggak ngerti ya. Tapi kelihatannya budaya-budaya keraton itu sulit sekali untuk berkembang di masyarakat. Contohnya, misalnya ada beberapa tarian yang di keraton tidak boleh ditarikan oleh rakyat. Nah, ini juga menghambat daripada kemajuan atau pelestarian seni itu sendiri. Syukur-syukur misalnya keturunan-keturunan itu bisa memelihara. Tapi kan tidak semua keturunan itu mempunyai nilai-nilai seni. Ya, tidak. Nah, memang itulah kenapa kesenian yang yang ada di masyarakat itu lebih cepat berkembangnya ketimbang kesenian yang ada di dalam keraton. Ini keraton mana aja ya. Kalau tempat kita kan ada beberapa keraton, Sadurangas, Kutai Kartanegara dan sebagainya. Nah, kembali ke kesenian Sandima atau Sandiwara Mamanda ini, kalau dia masuk ke Kutai, di kalangan rakyat namanya mande. Ya, mande. Itu adalah pertunjukan untuk rakyat jelata. Tapi ketika dia sudah sampai di dalam keraton, namanya pesemenan aji. Nah, pesemenan aji ini sebenarnya sama saja memanda, tapi yang membedakannya adalah bahwa yang nonton-nonton ini kalangan bangsawan, tapi tetap memanda juga jenisnya.
Nah, karena apa? Kalau kita bicara Sandima atau Mamanda itu dia cerita istana sentris, sehubungan dengan istana. Nah, persemenan Aji ini tidak berkembang, ya karena ada pakem-pakem yang memang hanya dimainkan oleh kerabat keraton. Beda dengan Manda yang ada di masyarakat di Kutai, itu tetap sampai sekarang masih ada. Saya kira itu. Nah, inilah mengapa kesenian-kesenian di keraton itu memang kita tidak mengerti bagaimana ya aturan yang di keraton, bahwa misalnya kayak tari Ganjar-Ganjur yang harus menarikan paling enggak dia keturunan dari keraton itu sendiri, dewa memanah dan sebagainya, tidak sembarangan gitu kan. Betul. Nah, ini satu sisi kesakralannya memang terjaga, tapi satu sisi untuk mengembangkan di masyarakat ini agak lambat. Karena nilai kebangsawanan ini yang harus dijaga. Dua sisi ini sebenarnya mempunyai makna yang bagus ya. Tapi ada sisi-sisi yang memang tertinggalkan. Plus minus. Iya, itu. Saya kira itu. Baik. Itu. Bu Agnes, kalau melihat 10 atau 20 tahun yang lalu di sukunya Bu Agnes sendiri masih tetap menjaga dan merawat tradisi adat istiadatnya, Bu? Baik. Agnes cerita dari kampung Agnes sendiri ya. 10 tahun yang lalu, 10-20 tahun yang lalu. Kampung Ibu di Longtuyo. Longtuyo. Iya. Untuk yang mungkin kita kan disaksikan dari Sabang sampai Merauke. Yes. Longtuyo tuh di mana sih, Bu? Saya juga baru tahu nih Longtuyo. Sama saya juga baru tahu. Longtuyo itu adalah kampung kecil gitu ya di Kecamatan Longpahangai. Longpahangai. Di Mahakam Ulu. Mahulu. Ya. Jadi kalau ke Mahulu cari kecamatannya Longpahangai, nanti ketemu kampungnya Longtuyo. Longtuyo. Ya. Nah, dari kampung-kampung yang ada di Kecamatan Longpahangai itu, kampung Longtuyo yang termasuk kental dengan budaya. Jadi pelaksanaan budaya. Saking kentalnya dengan budaya, taatnya dengan budaya, sampai-sampai kampung yang lain nggak mau berdampingan ladang dengan mereka. Oh. Karena takut salah adat. Karena tentunya ada adatnya yang harus dilakukan begitu. Yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilanggar. Jadi daripada melanggar jangan dekat-dekat deh gitu. Oh gitu. Sampai begitu dulu zaman dulu. Kemudian pergeseran sampai ke tahun ini. Kemarin Agnes pulang kampung ya untuk melaksanakan adat untuk adik saya. Nah, itu juga melaksanakan adat untuk adik saya itu karena di kampung itu tidak ada lagi yang levelnya bisa melaksanakan adat kami di rumah besar atau Amin Mesat kami bilang. Di Lamin. Ya. Akhirnya saya mudik kemudian minta izin sama Pak Kadis untuk cuti. Jadi 5 hari aja sih acaranya, tapi perjalanan menuju itu menghabiskan waktu 3 hari. Pergi ke kampungnya dan pulang itu memerlukan waktu 3 hari. Nah itu perkembangannya itu seperti yang Pak Elan itu bilang, kita tidak bisa menghalangi perubahan dunia ini kan, perubahan zaman. Dan pengaruh dari luar itu kita tidak bisa menghalangi itu untuk masuk, sehingga itu menjadi PR Agnes khususnya di kota Samarinda ini. Mulailah dari anak-anak dari kampung saya yang datang sekolah ke sini, itu saya himpun di Sanggar Seni Apolagan. Nah, di Sanggar Seni Apolagan itulah Agnes mengedukasi mereka untuk mencari hal positif dan penting dari budaya ini yang tetap harus dijaga. Nah, yang pertama itu mereka harus menjaga di dalam budaya itu kita tidak menyebut nama Tuhan, tidak menyebutkan nama Allah, tetapi kita menyebut sifat-sifat Allah. Jadi harus menemukan sifat-sifat Allah itu karena itu yang abadi, itu yang bisa membawa kita ke terlanjuran. Itu, nah itu yang bisa membawa kita ke surga. Gitu. Ini sesuai dengan keyakinan dengan keyakinan, dengan apa yang kita yakini dalam budaya ini, bahwa dalam budaya ini kita harus mencari sifat Tuhan. Itu yang harus kita jalani. Gitu. Nah itu yang harus diedukasi. Yang mana sih? Gitu. Kita menyebutkan waktu kita memanjatkan doa dalam budaya nih, kita nyebutnya tame tinge tipang tenangan. Itu bukan nama Tuhan, itu juga bukan nama Allah. Itu adalah sifat Allah.
Oke. Ame itu adalah Bapa. Kita itu meyakini bahwa Tuhan itu seperti Bapa, seperti ayah kita yang selalu melindungi kita, yang selalu menjaga kita. Tinge itu adalah dia itu Sang Maha Kuasa itu, dia bisa melihat apapun yang kamu lakukan. Walaupun yang kamu sembunyikan sekalipun bisa dilihatnya. Disembunyikan sekalipun itu tetap terlihat. Tetap terlihat. Jadi ame tinge. Jadi dia seperti Bapa, dia bisa melihat apapun yang kamu lakukan, yang jahat atau yang buruk. Gitu. Tipang tenangan, tipang itu ajaib gitu loh. Ajaib, kemudian tidak bisa diterima oleh akal budi. Oleh kemampuan kita sebagai manusia itu melihat itu sangat ajaib. Itu namanya tipang. Tenangan itu adalah sebutan untuk yang memberikan napas kehidupan, yang membuat kita bernapas itu. Nah, siapa itu? Jadi sifat-sifat itu yang harus dipahami oleh anak-anak zaman sekarang, sehingga mereka melihat budaya itu menjadi penting. Kenapa? Karena di budaya itulah sifat-sifat Tuhan bisa kamu temukan. Bahwa kamu nggak boleh sembarangan. Ini ada normanya, ini ada aturannya. Kamu berbicara sama orang, ini ada caranya. Ada caranya. Berbicara dengan yang lebih tua ada caranya. Ada caranya, gitu. Ada adabnya. Ada adabnya. Jadi itulah yang membedakan kita manusia-manusia yang punya adat istiadat dengan yang tidak punya, itu akan berbeda. Gitu. Dan itu yang diterapkan Bu Agnes ke teman-teman di Apolagan. Apolagan. Ya. Oke. Sudah berapa lama Bu Apolagan? Apolagan itu tahun 2009 rasanya. 2009 ya. Sampai sekarang. Udah lebih 10 tahun ya. Ya, sudah berapa generasi sudah lulus, sudah ada yang sudah jadi sarjana, ada yang sudah jadi pegawai, sudah di kampung. Sekarang kita didik lagi yang baru lagi. Karena itu memang untuk anak-anak sekolah yang datang ke Samarinda, supaya mereka, maksudnya Agnes itu, mereka tidak punya waktu luang untuk duduk-duduk di pinggir jalan untuk membuat hal-hal yang negatif. Baik. Nanti kita juga pengen tahu ini bagaimana suka duka dari keduanya, karena pasti ada up and down, Bu Agnes, Pak Elan. Ada mungkin ada cemooh, mungkin ada cacian begitu, atau juga mungkin ada lontaran-lontaran yang menyakitkan hati sehingga kadang surut begitu semangatnya. Tapi bagaimana beliau-beliau ini bisa bangkit lagi dalam mengenalkan budaya dan tradisi di Kalimantan Timur? Kita kembali setelah yang berikut ini. Anda masih bersama kami dalam sajian obrolan budaya dari RRI Samarinda. Pendengar dan juga pemirsa, Bu Agnes, Pak Elan masih tetap setia bersama kita di malam ini ya. Bu Agnes, Pak Elan, dengan durasi yang tidak sebentar, bukan waktu yang sebentar, Bapak Ibu sampai dengan hari ini juga mendapatkan penghargaan begitu ya, dari Provinsi Kalimantan Timur di bidang kebudayaan. Tentunya ada up and down, suka duka. Apa yang paling teringat, Pak Elan, Bu Agnes? Bu Agnes dulu deh. Suka dukanya apa sih, Bu, bergelut di budaya ini? Mengenalkan budaya, tidak semua orang bisa langsung menerima kita begitu. Ya, betul. Dukanya itu kalau kita melihat orang yang nggak ngerti budaya kita itu terlihat meremehkan, melecehkan. Ada yang seperti itu? Terlihat, tapi tidak terang-terangan begitu. Tapi kan bisa dilihat dari air wajahnya, air mukanya itu orang ini menghormati budaya kita atau enggak, itu kelihatan. Ketika kita merasa seperti itu sedih banget gitu, bahwa ini loh karya Tuhan. Gitu. Budaya ini adalah asalnya kan dari Tuhan, bukan kita gitu loh. Karena seluruh prosesnya ketika kita berdoa itu arahnya menuju ke Tuhan semua. Tapi kok dilecehkan gitu loh. Suatu saat nanti mudah-mudahan diperlihatkan bahwa budaya ini adalah Tuhan juga gitu. Itu sih yang membuat Agnes kembali semangat untuk melestarikan budaya. Kalau yang paling menyenangkan deh, Bu,
dengan di budaya begitu? Yang paling menyenangkan itu ketika diajak jalan-jalan ke luar negeri. Bonusnya ya, jujur, ya, bonusnya jujur ya, karena waktu itu diajak ke Belanda, kolaborasi dengan jazz. Oh, ya. Jadi budaya juga bisa sampai ke Belanda sana, bisa Bu dong. Agnes. Tahun berapa, Bu Agnes? Tahun 2015 kalau nggak salah. 2015. Ya. Itu waktu itu menampilkan apa, Bu Agnes? Waktu itu Agnes menampilkan hudok dan tari gong. Tari gong. Ya. Tari hudok dengan tari gong, kolaborasi musiknya dengan musik jazz. Jadi menarinya pakai musik? Enggak, pakai musik. Pakai musik alat minyah juga, tubung dan gong juga, tapi dikolaborasi di sela-selanya masuk jazz gitu. Dan itu sangat disukai oleh masyarakat Belanda. Karena Belanda itu kan mereka memang suka jazz ya. Tapi ketika dikolaborasi dengan kearifan lokal, itu luar biasa sekali kami dapat tepuk tangannya gitu. Kemudian sambutannya yang ada di sana luar biasa, begitu. Ya. Dan itu yang masih kuingat sampai sekarang itu di mana merasakan tepuk tangan yang membuat merinding gitu. Tapi pernah nggak, Bu, misalnya kayak down banget gitu di budaya gitu? Pernah nggak sih, Bu Agnes? Kayak merasa down banget gitu dalam mungkin kayak mengenalkannya, terus kayak mendapatkan respon yang kurang baik begitu? Ya itu tadi waktu orang ketika mereka mungkin maksudnya baik supaya kita mendengar gitu. Tapi ketika diteriaki ayo siap gitu kan. Itu kita ini kan kita orang budaya gitu loh. Kan nggak perlu diteriakin begitu. Cukup dikasih tahu, kita udah tahu kemana posisinya. Titiknya di mana kita tahu sudah gitu. Nggak perlu diteriakin lah. Nah, di situ merasa sedih aja sih. Baik. Pak Elan, ini kalau orang panggung, seniman itu kan pandai bersandiwara, Pak Elan. Tapi sepandai-pandainya kita bersandiwara, kita juga manusia biasa, punya hati, punya rasa begitu. Suka dukanya seperti apa, Pak Elan? Ya, dukanya dulu ya. Dukanya dulu, siap. Mungkin ketika Anda melihat saya memakai baju seperti ini dan berdiri di pinggir jalan, pasti orang akan bingung. Ini orang gila kali ya. Siapa ini gitu loh. Nah, tapi kita yang pertama adalah kita harus punya mental orang gila dulu. Kita harus untuk melestarikan seni tradisi ini yang mana sudah ditinggalkan oleh masyarakat kita, sehingga mereka asing melihat padahal ini adalah kearifan lokal mereka. Yang gila itu saya atau mereka. Itu yang pertama dulu. Nah, tidak mudah ya. Tentu saya ada gejolak pribadi yang luar biasa ketika saya berani dan yakin dengan apa yang saya pakai ya, untuk bisa ditampilkan di halayak. Bahkan jalan ke pasar pun oke gitu loh dengan baju seperti ini. Pasti orang bertanya, ada apa ya ini ya? Tidak semua orang masih mengenal budaya. Tapi orang-orang tua pasti dia akan kenal. Wah, ini sandiwara Mamanda. Nah, itulah beberapa duka. Bahkan ketika saya punya tekad untuk melestarikan seni tradisi ini, saya main ke sekolah-sekolah. Ya, sesen pun tidak punya uang, tapi tekad ada. Jadi kita masuk ke sekolah-sekolah, ada yang sinis. Apa sih itu? Saya tidak kenal itu. Sempat dapat seperti itu. Bahkan ketika kita jalan, kita pernah bagaimana memperdayakan kawan-kawan seni tradisi. Dari hasil karya, misalnya ada bapak-bapak yang senang menggambus di rumah hari-hari minum kopi gambus, hasilnya tidak ada. Ada yang senang misalnya bertarsul setiap hari, hasilnya tidak ada. Bagaimana dari kepiawaian mereka untuk berseni tradisional bisa kita bayar. Ayo Pak, Bu, kita main. Nanti 1 kali main Bapak saya bayar 150.000. Wah, senang. Akhirnya pada saat itu kita pentas keliling ke sekolah-sekolah kemana-mana. Berapa bayarannya? Sukarela. Bayangkan, saking ingin memajukannya. Ada suatu saat yang sangat berkesan bagi saya, main di salah satu perkampungan.
di sekolahan. Yang datang tuh justru orang-orang tua yang mendengar. Di sekampungan datang. Orang-orang tua? Orang-orang tua justru. Kenapa? Loh, ini ada suara Mamanda ini. Di mana ini? Datangan. Nah, ini menandakan bahwa ini adalah sesuatu yang hilang di masyarakat kita. Nah, tentunya untuk membina satu organisasi itu tidak semudah membalik telapak tangan. Kita banyak anggota yang harus kita bina, kita ayomi, bahkan kesejahteraannya juga perlu kita perhatikan. Nah, tentunya hal inilah yang membuat bagi kita harus putar kepala 7 keliling untuk bisa bagaimana kita itu bisa pentas, kita itu bisa main, anggota itu dapat honor dan sebagainya. Nah, bahkan dalam suasana COVID pun kami pentas. Nah, karena hampir 50 bahkan 60% anggota yang kita miliki itu penghasilannya kerjanya serabutan. Jadi mungkin 30% aja yang pegawai negeri misalnya. Yang lain tuh sisanya ada. Nanti selepas ini ada yang nukang, ada yang ngojek, ada yang apa. Nah, ini tentunya ketika kita mengajak mereka, kita juga harus berpikir apa kesejahteraan untuk mereka. Nah, alhamdulillah untuk memulai ini tentunya perlu kerja keras, perlu perjuangan. Tidak serta-merta kostum ini ada, ini kan perlu biaya. Betul. Tapi uangnya dari mana? Nah, saya mengumpulkan uang, kalau dapat honor dari mana-mana semua beli kain. Nah, alhamdulillah istri itu sangat mendukung, Mas. Jadi dia kalau dapat duit apa beli kain, beli ini, nanti dicicil, ada duit Pak, dicicil. Sampai kostum itu lengkap. Jadi sebuah kerajaan. Bayangkan sampai, dan itu tidak 1-2 tahun untuk membuat kostum itu. Bahkan alhamdulillah dulu kita pernah dibuatkan oleh RRI kostum. Oh iya, dibuatkan satu perangkat kostum dari RRI. Nah, dan itu kostumnya sekarang sudah tua sih, tapi masih kita abadikan. Ya, waktu itu kita pentas di tahun 2019 di kantor gubernur, main bersama-sama gubernur yang dimotori oleh RRI. Yang main itu pada saat itu gubernur, Kapolda, pokoknya pejabat teras itu main di Lamin Etam yang diproduseri oleh RRI. Luar biasa itu. Tahun 2019 pada saat itu Pak Awang Paruk pertama kali menjadi gubernur. Nah, saat itu kita dibelikan kostum oleh RRI, lengkap. Rajanya, pengharapannya, putrinya, apa segala macam lengkap. RRI yang jadi sponsor tunggal dan membayar kita mahal pada saat itu. Dan mainnya tidak alang-alang di Lamin Etam. Lamin Etam tahun 2019. 2009 atau iya. 2019? 2009 pada saat itu. Nah, itu luar biasa bagi kita dapat kostum tuh, wah luar biasa. Nah, itu oleh sebab itu andil RRI juga luar biasa terhadap Sandima ini pada saat itu, membelikan kostum, memberikan ruang dan menyuruh pejabat main. Nah, ini menurut saya lah salah satu apresiasi yang besar buat kawan-kawan seniman dan kemudian dalam rangka pelestarian seni tradisi. Itu yang membuat saya senang. Nah, jadi kebanggaannya di situ. Iya, kebanggaannya di situ. Yang kedua, karena saya konsisten, saya dikenal orang bukan nama asli saya, tapi setiap orang ketemu saya pasti Baginda. Jadi satu-satunya ketemu Baginda begitu ya. Baginda di mana aja, di Facebook, di Instagram, orang manggil saya itu Baginda. Padahal nama saya itu Elansah, bukan Baginda. Itu yang membuat kita banyak teman, kita banyak di keluarga. Dikenal khalayak ramai itu satu kebanggaan. Kalau dari segi material ya cukup untuk kawan-kawan aja lah. Artinya cukup untuk dimakan sama-sama. Alhamdulillah itu sudah. Baik. Saya kira itu. Pak Elan, Bu Agnes, apa yang ingin disampaikan khususnya untuk generasi muda supaya bisa tetap konsisten dengan budayanya begitu? Pak Elan dulu deh. Ya, artinya janganlah kita ini tercabut dari akar budaya kita. Oleh sebab itu, jadilah kita bangsa yang mempunyai identitas dengan tetap melestarikan kearifan lokal kita. Apalagi sudah di IKN. Iya, apalagi sudah IKN, jangan sampai kita jadi penonton. Karena beberapa waktu lalu saya bicara di hadapan 9 rektor seni seluruh Indonesia di Surabaya. Mereka ingin menggali terus potensi kita. Saya tahu ini salah satu mereka untuk mengambil ilmu-ilmu kita di sini kemudian mereka angkat ke permukaan. Ya, artinya
saya juga tidak serta-merta untuk memberikan semua itu. Ada yang harus kita hormati, adat istiadat, kearifan lokal kita, assalamualaikum dan sebagainya. 9 rektor, Mas, mau tahu Kalimantan tuh bagaimana sih? Dan kemarin saat itu di Surabaya saya diundang untuk bicara di hadapan 9 rektor ini dari budaya pesisir, kebetulan keraton dan pedalaman. Kemarin masing-masing diwakili gitu. Itu. Baik, saya kira itu. Kita tetap mempertahankan akar budaya kita. Tetap. Gitu. Karena identitas kita. Nah, walau bagaimana, apalagi di IKN gini, ini kita sudah jadi ibu kota negara kan, artinya tetap kita hidupkan kearifan lokal kita sebagai identitas. Jangan sampai kita ini kehilangan identitas. Maka jadilah bangsa yang artinya tidak tahu akar budayanya. Saya kira harus berbudaya. Betul. Harus berbudaya. Harus berbudaya. Bu Agnes. Ya, untuk adik-adik generasi muda itu carilah sifat-sifat Tuhan di dalam budayamu supaya kamu bisa mencintai budaya dan bisa mengharapkan, mendoakan siapa saja melalui budayamu sehingga mereka mendapat banyak berkat melalui budaya. Cukup. Baik. Bu Agnes, Pak Elan, terima kasih sudah bersama dengan RRI kali ini. Pendengar dan juga pemirsa, itu tadi obrolan kita bersama kedua orang ya peraih penghargaan kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024. Mudah-mudahan semangat beliau ini tertular kepada kita generasi muda, bukan hanya pelaku seni dan juga budaya, tapi seluruh masyarakat luas, untuk kita bagaimana mengenalkan, mempelajari, mempertahankan kearifan lokal kita, khasanah budaya kita, supaya menjadi identitas kita sebagai orang Kalimantan Timur. Saya Saparudin, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.